never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini kami akan membicarakan tentang karate. Di sini ada 2 narasumber. Yang pertama yaitu Surya Maulana. Surya Maulana, boleh memperkenalkan diri dahulu, dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Surya Maulana dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari Bekasi, Kabupaten Bekasi. Dan satu lagi ada Farhan Kurniawan. Farhan Kurniawan, boleh tahu asalnya dari mana? Halo, nama saya Muhammad Farhan Kurniawan, asal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keolahragaan. Asal saya dari Bekasi. Kalau boleh tahu, kalian ini caburnya apa ya? Ini untuk siapa dulu nih? Yang pertama, yaudah deh buat Surya Maulana dulu deh. Oke, kalau saya caburnya ya sama karate. Kalau Farhan sendiri? Kalau saya dari silat, tapi saya suka dengan bela diri, suka juga dengan karate, mempelajari karate juga. Weh, udah kayak Jet Li ya, Jet Li. Masuk. Bisa. Ya, bisa. Kalau untuk Kak Surya sendiri, tahu karate tuh sudah sejauh mana sih, Kak? Ya, saya baru masuk karate itu awal-awal SMP. Dan tadinya juga saya emang mau masuk niatnya taekwondo kan. Cuman karena di SMP saya tidak ada taekwondo, ya saya langsung berpaling dari taekwondo gitu kan. Bukan berpaling dari cewek ini. Ya jadi begitu. Kalau untuk Kak Farhan sendiri gimana tuh? Kan kakak kan bukan dari caburnya bukan karate nih. Itu bagaimana tuh, Kak? Kalau dari saya sih, saya suka ngelihat gini atraksi karate ya. Bukan begitu, Kak Surya? Atraksi karate kan keren-keren. Iya, benar. Tendangan-tendangannya itu saya suka gitu. Tinggi-tinggi. Apalagi kayak orang main Smackdown ya, dibanting-banting. Tuh, kerennya karate di situ saya suka. Saya di sini mau menanyakan kepada Kak Surya, tahu karate itu tuh seperti apa sih perkembangannya kira-kira di Indonesia atau di luar negeri? Mungkin yang dari saya tahu ya, karate di Indonesia tuh udah mulai berkembang dari awalnya sejak sebelum ada WKF. Nah, dulu emang bisa dibilang itu apa yang namanya sarung tangan itu semua body protector kalau buat pertandingan, buat untuk komitenya itu belum ada. Cuman pas sudah menjalangnya waktu, seiringnya waktu, ya lebih berkembang lagi. Udah mulai ada body protector, ada hand, ya kan, ada buat yang kaki juga, deker, segala macem. Dan saya pun juga sempat pernah mengikuti kejuaraan dulu waktu SMP. Emang kayak gimana ya, bisa dibilang tuh kalau pertandingan tuh benar-benar keras, kayak gimana ya, bisa dibilang kayak ya kayak ibaratnya gini, lu udah pertandingan, lu datang ke tempat pertandingan, lu injek matras, ya lu bilang ini matras gua, ini apa, ini gimana bisa dibilang ini bakalan jadi juara gua di sini begitu. Dan perkembangannya ya lumayan bagus, sekarang udah lumayan berkembang banget dan udah banyak yang mulai mengikuti juga, anak-anak dari usia dini sampai ke dewasa, orang tua udah banyak. Ya yang saya tahu sih cuma segitu doang. Kalau untuk Kak Farhan sendiri bagaimana tuh, Kak? Apa tadi pertanyaannya, Kak Halimah? Tentang perkembangan karate. Kalau menurut saya sih, saya kan emang dari bela diri silat ya. Ngelihat karate itu awalnya kan cuma dari kayak TV gitu.
kayak TV-TV aksi gitu ya. Pas saya ngelihat langsung pertandingan karate itu tersebut, emang keras sih, yang bener dikatakan Kang Surya. Iya, emang keras. Emang itu bener-bener tandingnya emang bener-bener beneran gitu, keras. Kalau perkembangannya sih emang pasti dari tahun ke tahun pasti berkembang ya. Nah, Iya, itu pasti. karate bagusnya tuh di situ, perkembangannya bagus dia. Itu kalau menurut saya ya. Oke, makasih Kak. Kalau untuk Kak Surya, tentang ujian karate atau kenaikan sabuk sendiri itu bagaimana sih Kak? Ya, kalau menurut saya, karena saya juga dari waktu SMP udah ngikutin karate, ya mungkin saya ngerasain ya, kayak gimana sih rasanya benar-benar dididik keras gitu kan. Jadi ini saya cerita-cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Jadi waktu saya sabuk putih, saya sempat ngelihat guru karate saya tuh kayak keren kan, jadi kayak saya juga kayak ikut kayak tertarik buat, wah ini gue pengen nih kayak dia, prestasinya banyak segala macam ya kan, banyak yang fans juga. Nah sempat gue berpikir kayak gitu. Yaudah akhirnya mulai latihan, terus nggak lama kemudian ikut kenaikan sabuk. Itu pertama kali ya emang capek, itu pertama kalinya capek banget. Apalagi disuruh main kata, terus ada komitenya juga, ada idoho, gerakannya, itu capek banget. Apalagi belum nanti fisiknya dilatih lagi sama mereka ya. Tapi kalau saya kan juga kalau kenaikan sabuk tuh di daerah Jakarta, Rawamangun, deket Bea Cukai. Nah, terus waktu saya sabuk kuning, saya ikut lagi ujian kenaikan sabuk. Alhamdulillah kalau nggak salah saya naik 2 tingkat. Tadi seharusnya oranye jadi ke hijau, ya kan. Di situ kalau misalnya naik 2 tingkat itu fisiknya bener-bener digojlok banget. Bener-bener di apa ya, bisa dibilang bisa di ambisi banget gitu. Kayak bener-bener lu tuh bener-bener dilatih fisiknya itu bener-bener kuat banget sama anak-anak DKI Jakarta semua di situ. Karena kan itu juga buat mental kalian, buat fisik kalian juga biar bagus segala macem. Nah, jadi waktu kenaikan sabuk itu emang bener-bener kayak fisik lu bener-bener ditekenin banget di situ. Ya apalagi kalau udah misalnya udah sabuk tinggi ya. Kalau misalnya ke ungu ke atas tuh, ungu coklat hitam itu bener-bener fisiknya itu harus bener-bener kuat banget, parah di situ. Pernah juga saya sering banget apa sih namanya, kayak disuruh mukul kayak hibadachi gitu, mukul sampai berapa menit, itu aduh kacau parah. Ini nggak ada kopi. Kalau boleh tahu Kak, untuk proses kenaikannya sendiri itu penilaiannya kayak apa sih Kak? Kalau penilaian sih itu tergantung dari sensei ya. Sensei itu guru ya, kalau bisa dibilang guru sensei. Nah, jadi semisalnya gerakan kita bagus, terus teknik kita juga bagus, ada speed powernya juga, itu bisa dibilang bisa bagus. Dan kalau misalnya jelek ya kayak misalnya gerakan lu lemas, terus power lu nggak ada segala macam, itu ya kemungkinan bisa tidak naik sabuk, kemungkinan juga ya naik sabuk, cuman ya 1 tingkat doang. Kemungkinan kalau misalnya power lu bagus, speednya ada, terus fisik lu kuat segala macam, itu bakalan naik 2 tingkat. Kalau bisa 2 tingkat ya 3 tingkat begitu. Untuk di karate sendiri kira-kira ada berapa sabuk tuh Kak? Kalau sabuk Setahu saya sih Kak Halimah 8 ya? kayaknya. 8. Setahu Ada saya apa aja tuh Kak, kalau boleh tahu? sabuk putih, kuning, hijau, biru muda, biru tua, ungu, coklat, strip 1 sampai strip 3. Bukan begitu Kak Surya?
Tolong dikoreksi saya nih. Itu nggak ada biru muda itu. Itu dari mana itu biru muda? Nggak ada biru muda. Oh, biru berarti biru biasa ya itu ya? Ya biru biasa sama ungu. Oh, ungu. Iya. Nah, sabuk hitam ya paling tinggi Ya. bukan? Iya, paling tinggi emang sabuk hitam. Jadi sabuk putih, kuning, oranye, hijau, biru, ungu. Itu ada 2, ungu 1, ungu 2. Oh, stripnya gitu ya, Kak? Ya. Terus coklat ada 3, coklat 1, coklat 2, coklat 3. Habis itu baru coklat hitam. Nah, hitam itu ada banyak, ada dan 1, dan 2, dan 3 sampai dan 5. Oke, Kak. Mantap. Nah, Kak Surya sendiri sekarang lagi sabuk apa nih, Kak? Kalau boleh tahu. Aduh. Seharusnya sih saya udah sabuk hitam ya, karena saya juga itu udah mepet banget waktunya, udah mau deket-deket mau masuk kuliah, kayak ngejar-ngejar waktu kuliah. Jadi saya nggak bisa ikut dan kenaikan sabuk dan ya, jadi saya masih coklat 3. Nah, untuk meraih ke coklat 3 itu tuh butuh waktu berapa lama sih, Kak, kalau boleh tahu? Waduh. Kalau itu sih bisa karena kalau kenaikan sabuk itu kemungkinan cuma bisa 4 bulan. 4 bulan. Kalau udah 4 bulan nanti misalnya Januari, Februari, Maret, April. Nah, Aprilnya ini nanti kita kenaikan sabuk. Nah, terus April kita nunggu lagi 4 bulan lagi. Nah, itu bakal naik sabuk lagi. Cuman yang lebih lama, yang lebih susahnya itu ya prosesnya. Jadi ya jalanin dulu aja prosesnya, karena kan kita nggak ada yang tahu proses itu kayak gimana. Jadi ya usaha dulu lah yang terbaik. Karena orang tahunya itunya ya, Kak. Karena orang tahunya berhasil ya, bukan prosesnya ya, Kak. Iya, kebanyakan orang kan pengennya tuh nikmatin hasil daripada usaha. Ya, apalagi kan sekarang zaman money. Ya, betul. Ya, Bapak serba nyogok ya, Kak, sekarang ya, Kak. Iya, itu saya juga pernah tuh waktu pertandingan itu sensei saya lagi pertandingan itu ada aja kadang yang main duit, wasit dibayar. Aduh, kacau emang Indonesia. Ya, Kak, namanya juga orang ya, Kak. Gimana ya, Kak? Beda-beda, Kak. Aduh, emang kayaknya Indonesia butuh duit yang banyak ini. Nah, Kak, saya mau nanya lagi nih, Kak. Kan katanya Kak Surya ini tiap kali kenaikan sabuk itu tuh ada kata, ada komite, ada segala macam. Nah, untuk menghafalkannya itu bagaimana tuh, Kak? Nah, jadi kan prosesnya itu kan tadi saya bilang 4 bulan. Nah, kemungkinan ya sebisa mungkin dalam 4 bulan ini kalian harus hafal yang namanya kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, dan seterusnya. Ya, jadi sebelum waktu kita kayak ujian kenaikan sabuk itu maksimal 2 bulan sebelum itu kita udah latihan kata terus-terusan supaya hafal. Walaupun ya bukan sering-sering latihan kata sih, maksudnya diseling juga sama komite, sama idoho, seling-seling. Nah, jadi kan ya semaksimal 2 bulan itu kita harus bisa hafal. Jadi 2 bulannya lagi ya kita udah main gerak sendiri, kayak oh ini udah hafal nih kata 1 begini, kata 2 begini, dan seterusnya gitu. Cuman ya emang kebanyakan sih kayak gitu, latihannya selama 2 bulan ngapalin kata dulu, kata 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ntar baru diseling juga sama idoho juga sama gerakan kayak kata. Terus juga komite ya pasti ada selingan ya, entah kalau saya kan latihannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis. Nah, biasa tuh saya di hari Kamis buat komite kayak diseling-seling. Jadi hari terakhir tuh buat komite begitu. Dan komite pun saya juga saya lebih ke komite dibandingkan kata. Jujur, saya juga nggak bisa namanya main kata. Bisa, cuman nggak begitu bagus banget. Jadi lebih ke komite sih kalau saya begitu. Bedanya komite sama kata itu kayak apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Jadi bedanya komite sama kata itu, komite itu yang benar-benar fight. Kayak 1 lawan 1, 1 by 1. Nah, cuman kalau kata
dia tuh kayak ibaratnya kalau di silat seni ya Kak. Seni, iya. Ya seperti sama kayak di silat. Silat kan itu seni. Kalau di karate ya kata. Jadi tuh yang dipertarungin ya kata 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di silat kan seni ya Kak. Seni tunggal gitu. Betul, Kak Nah, Surya. sama sepertinya karate begitu. Cuman kalau komite ya one by one fight gitu. Pasti ada peraturannya juga, nggak harus mukul asal belok kanan kiri mukul bawah gini enggak. Itu pasti ada peraturannya juga. Nah, kan kakak berdua ini kan berbeda nih cabornya. Satunya dari karate, satunya lagi dari silat. Kalau boleh tahu, kakak sendiri itu tuh latihan kayak gimana sih untuk Kak Surya dulu? Ya kalau saya latihan seperti biasa, kayak latihan kata, idoho. Cuman lebih banyak sih ke fisik ya, karena karate juga membutuhkan fisik yang kuat, terus juga butuh mental yang kuat. Ya jadi lebih ke fisik juga. Terus karena saya juga lebih ke komite, ya kata ya bisa cuman nggak begitu bagus. Jadi kalau kata ya latihannya ya latihan aja, latihan kata ya sebisa mungkin. Nah cuman kalau komite saya benar-benar ambisi banget. Kalau komite jujur saya ambisi banget. Kalau saya lebih ke komite sih kalau latihan. Kalau untuk Kak Farhan sendiri bagaimana tuh Kak? Bagaimana apa ya tadi? Kalimah, maaf. Bentuk latihannya? Oh, kalau dari bentuk latihan dari cabur saya, ya 11-12 sih sama karate, fisiknya. Pasti yang banyak tuh pasti fisik. Ya Kalau benar. dari kata kan kalau di silatnya kan seni ya. Kalau Iya. seninya mungkin eh, menghafal gerakan-gerakan Mengapa kalau di silat. doang? Iya benar. Lebih menghafal. Kalau Iya. di komite pertandingan kalau di silat itu lebih di fisik. Fisiknya emang harus dikuatin. Kuda-kudanya, pukulannya, tendangannya. Kayaknya emang semua bela diri tuh ke fisik ya. Ya benar benar nggak sih Kaparan? Iya, karena dasarnya itu fisiknya dulu harus kuat. Iya benar. Betul, Kasur ya. Nah, ini kan sekarang kan lagi masa pandemi nih. Bagaimana sih kalian berdua ini tuh melatihnya kayak untuk meningkatkannya perkembangan prestasi kalian tuh bagaimana di masa pandemi sekarang? Untuk Kak Farhan boleh? Kalau mempersiapkan fisik ya di masa pandemi gini ya. Iya. Kalau saya sih kalau mau mempersiapkan fisik tetap bugar di masa pandemi ini, kita jogging aja. Tapi ini apa namanya kerumunan itu harus kita batasi lah. Yang bagus sih waktunya di pagi hari ya, karena belum terlalu banyak orang keluar, udara masih segar. Pagi hari itu paling seger lah ibaratkan. Banyak cewek-cewek ya Bang? Wah itu mah bikin gagal fokus itu Kak Surya. Aduh, jadi nggak bisa lari itu ntar saya. Iya jadi kapok mintain nomor WA. Aduh. Aduh. Kak Surya ini sepertinya pengalaman ini untuk memintakan suatu nomor kepada cewek. Pengalaman Kak Surya emang. Iya aduh pengalaman banget parah emang aduh parah. Nah, untuk Kak Surya sendiri bagaimana tuh bentuk latihannya di masa pandemi sekarang? Ya kalau lagi pandemi sekarang sih karena emang juga latihannya jadi libur. Udah bukan libur sih kadang kalau latihan ya sebisanya kalau lagi pada mau juga. Kalau saya lebih banyak latihannya sih ke fisik di rumah kayak jogging, push up. Bener apa yang kayak Kak Aram bilang tadi kayak sering-sering jogging, push up segala macam di rumah. Ya ibaratnya workout home. Nah, itu lebih baik ke situ sih, lebih banyak ke situ. Jangan kayak lagi pandemi gini kayak malas-malasan olahraga, rebahan segala macam. Ya setidaknya ya seminggu bisa lah kalian gerak 3 kali atau 2 kali gitu, entah jogging, entah push up, entah ya sebisa kalian berolahraga lah. Jangan
lagi pandemi gini kalian malah mager-mageran apa ya, yang ada ya itu kan juga kalau olahraga kan bisa meningkatkan imunitas, bukan begitu Bang Farhan? Betul, Kak Surya. Apalagi kalau lagi pandemi gini pengennya begadang, makan mie malam-malam. Aduh, itu udah bikin perut buncit itu. Iya, Yang itu tadinya roti jadi tahu bulat. ada roti sobek ya kan, aduh. Iya, jadi tahu bulat ntar, Kak. Iya, nah itu lebih baik kayak ya janganlah mager-mageran olahraga walaupun lagi pada begini. Setidaknya kalian ya jogging atau enggak yang punya sepeda. Biasanya kan sekarang lagi zaman-zaman sepeda nih. Nah, Iya iya enggak sih? betul. Betul, Kak Surya. Yang hits Kalian sepeda. sepeda. Iya nih lagi bener-bener naik daun nih naik sepeda nih. Ya setidaknya kalian sepedahan. Entah walaupun muter-muter kemana nggak jelas ya setidaknya kalian sepedahan itu kan sama aja berolahraga. Apalagi sepedahannya didampingin ya, Kak. Aduh, Aduh itu tambah semangat. itu mah mau dari Aduh, Sabang ini ke Merauke mah kalau didampingin mah gas terus itu, goes terus. Iya, gaspol. kakak-kakak berdua ini sepertinya butuh pendamping ini. Waduh, Aduh, kacau emang kacau. emang butuh sih sebenarnya. Kalau ada yang mau komen ya, komen di bawah, komen. Nanti saya kasih Instagramnya kok boleh. Asik, santuy, siap. Nah, kalau untuk Kak Surya, saya boleh minta tolong nggak Kak? Apa tuh? Tolong contohin gerakan komite atau gerakan apa gitu Kak yang udah Kakak tahu. Boleh, boleh. Ini kameranya karen saya dulu ya, bentar. Ya Kak. Duh, gimana ya? Gini dah. Maaf, kamarnya berantakan. Jadi, kalau komite sendiri itu kan pasti ada kayak batasannya. Jadi, kayak mukul nggak boleh di bagian bawah ini kelamin. Sama kalau di muka itu nggak boleh kena banget. Bolehnya tuh dikontrol cuman tak, cuman kayak ibadah. Cuman kayak kena tak, langsung ditarik. Nggak boleh langsung ditaruh gini. Kayak gitu, itu membahayakan lawan gitu kan. Nah ibaratnya kalau komite posisinya itu ya begini, kayak kalian berdiri biasa, tangan kiri ini di depan, tangan kanan ini di bawah sini. Nah jadi setiap mau komite itu pasti ada gerakan moving. Nah moving itu gerak itu loncat-loncat gini doang, gini. Nah ntar kalau misalnya ada gerakan yang namanya kisame. Nah kisame itu mukul ke arah muka sama dada. Nah, muka ini yang tadi saya bilang, muka itu cuma dikontrol cuma sampai kena gitu doang, kayak di tap. Nah, jadi kalau kisame cuma maju, kaki depannya maju gitu. Nah, terus ada dua yaitu gyaku. Gyaku itu pukulannya kan tadi kan kalau kisame kan tangan depan. Nah, kalau gyaku itu tangan belakang. Jadi kakinya sama seperti biasa. Nah, kayak gitu. Dia pukulannya itu ke arah perut. Nggak, kalau ke atas bisa poin, cuman kebanyakan yang diambil itu bagian bawah karena ibaratkan kalau misalnya lawan itu kisame, kalian ngambil bawah gyaku, kebanyakan yang diambil gyaku bagian bawah. Nah untuk kaki sendiri itu nggak boleh di bagian pantat sama bagian kelamin, itu pelanggaran, bisa pelanggaran dan nggak boleh nyelengkat, asal nyelengkat gitu aja. Kalau mau nyelengkat harus ada lanjutannya, entah kisame, entah nyelengkat gyaku. Nah, kalau misalnya kalian asal nyelengkat aja gini, ya kalian nggak boleh, itu dianggapnya pelanggaran. Karena itu bisa mencederakan lawan. Apalagi di bagian pantat sama jenis kelamin itu nggak boleh. Nah, makanya kebanyakan kalau main kaki, itu di bagian perut sini, sama punggung dan kepala. Nah, kalau kepala juga kayak double tap. Nggak boleh langsung, wah, gitu nggak boleh. Itu harus minimal bunyinya kayak, nah itu bisa dianggap poin, kayak cuman itu poin. Cuman kalau misalnya kalian kayak tok ditaruh gitu, nah itu bisa pelanggaran gitu. Dan kalau kata sendiri itu sama seperti silat, benar nggak Kaparan? Iya Kak, betul. Seperti seni dia. Nah kalau silat kan seni, kalau karate itu cuma gerakan yang menghafalkan doang. Cuman menghafalkan bukan berarti cuma dihafalin doang, tapi ada kayak speednya dikeluarin, powernya dikeluarin, jangan
udah apal cuman gerakannya lemes-lemes. Jangan asal ya Kak, berarti ya Kak. Iya, intinya jangan kalian kalau udah main kata jangan kayak udah apal nih, udah bener-bener apal tapi gerakannya cuma lemes. Belum kayak orang belum makan lu. Betul Kak Surya. Ya intinya kalau udah bener-bener kalian udah entah di seni, entah di silat atau entah di karate, intinya kalau udah apal ya keluarin speed powernya, jangan loyo. Ntar gimana cewek aja semangat. Buset. Nah, Kak Surya, saya mau nanya nih Kak. Saya kan juga masih belajar nih ya tentang karate. Ya. Kalau kata itu kan kayak seperti seni ya. Itu Ya. ada menitnya nggak sih Kak untuk tampilnya? Kalau kata di karate itu dia itu bukan waktu, dia tuh yang dilihat gerakan dan ada poinnya. Nah, semisalnya saya lawan Kaparhan nih. Ya. Nah, saya misalnya paling bagus nih. Nah, di angka saya itu paling gede, misalnya angka saya 28. Nah, Kaparhan 27. Nah, namanya saya yang menang gitu. Dia cara ngitung poinnya ya cara mengetahui menangnya begitu, melihat dari poin. Nggak ada waktu, gerakan ya gerakan biasa aja, nggak ada waktu. Cuman yang dilihat itu gerakan, speed, power, ya gitu aja sih sama poin. Nah, poin dari ininya panitianya kayak berapa gitu. Kalau dari kumite Kak, itu cara penilaiannya gimana ya? Kan kalau dari silat mukul itu 1, nendang itu 2, menjatuhkan lawan itu 3. Kalau dari kumite itu berapa ya Kak nilai-nilainya? Kalau dari komite sendiri untuk sama seperti silat, dia tangan itu 1, di intinya tangan itu 1, terus kalau tendangan itu bisa 2, bisa 3. Kalau 2 itu di bagian punggung sama perut, kalau muka kena kalau tendangan kena muka itu dapat poinnya 3. Dan kalau misalnya kan pasti ada teknik bantingan, tapi jangan asal banting aja ya, itu kan bisa pelanggaran. Nah, jadi kalau misalnya dibanting itu kalian bisa dapat minimal poin 2 atau enggak 3. Itu tergantung dari panitianya. Begitu. Kalau dari kumite Kak, kalau saya kan pertandingan di silat kan pakai body sama deker ya. Iya. Kalau peralatan dari karate itu apa ya Kak? Kalau peralatan sendiri sama, cuman bedanya itu dia ada hand. Terus untuk usia dini sampai pemula, dia itu ada face mask. Nah, face mask itu kayak buat ngelindungin wajah, kan nggak boleh sampai kena banget kalau masih kecil ya kan. Nah, jadi itu ada pelindung muka. Nah, kalau misalnya udah junior ke atas itu udah nggak pakai face mask karena kan udah bisa ngontrol serangannya. Nah, terus ada lagi yang namanya body protector sama body protector. Terus kalau untuk yang cewek ada dalamannya lagi, nggak tahu saya lupa namanya apa. Terus juga ada di bagian deker sama di bagian kaki. Nah, di bagian kaki untuk kayak buat nendang kan, jadi kalau kena nggak begitu keras banget. Kalau misalnya ini bisa terkontrol juga begitu. Nih Kak, saya mau nanya nih Kak. Ya, Kan setiap karate di akhir gerakan kan teriak ha gitu. Kenapa sih Kak nggak teriak ki atau gitu? Kenapa harus ha gitu? Nggak WK-WK gitu Kak. Iya. Ya kalau dari itu sih enggak harus gitu, enggak. Jadi ya tergantung kitanya aja. Kalau saya juga kadang suka gitu kan. Jadi enggak harus o, enggak gitu. Enggak semuanya kayak gitu kok. Jadi ya, juga semangat aja itu kayak gitu ya. Iya benar buat semangat kalian aja. Jadi kan kalau misalnya kalian pasti kan ada kan kayak pernah nggak sih kalian kayak pernah lihat orang lagi berolahraga udah capek pasti dia teriakan kayak gitu kan. Nah, jadi kayak gitu aja. Jadi tuh kalau misalnya gitu. Dan juga kalau di saat komite itu wajib banget dipakai kalau misalnya kita pukul itu harus benar-benar kime itu suara. Kalau ibaratnya kalau misalnya kita pukul kita nggak kena tapi di pas bat di sini nih udah setengah muka
kalian bersuara. Bisa jadi itu poin, karena ibaratnya kadang juga wasit tuh, aduh, sekarang tuh banyak yang tidur, jadi bisa kita gitu kan, teriak gede kan pasti kayak bang, apa tuh gitu kan. Nah begitu. Ternyata selain memacu semangat juga memacu wasit untuk bangun ya Kak. Itu kadang wasit kadang suka capek juga, jadi tidur, kadang suka tidur. Ya Allah, sedih banget ngeliatnya. Nah Kak, untuk baju karate itu setahu saya sepertinya sih tebal-tebal ya Kak. Itu kenapa sih Kak tebal-tebal kayak gitu? Kalau tebel, kalau itu saya kurang tahu sih. Emang sih kebanyakan pada bilang kayak baju tidur ya kan. Ya, Nah berat kalau itu juga Kak. ya kan, kalau silat juga kayaknya hampir sama ya, apa beda? Hampir sama 11-12 Kak. Kalau baju karate silat tuh tergantung bahan sih emang. Tapi biasanya kalau buat tanding ringan-ringan ya, biar jos buat nendangnya gitu. Iya, ya emang ringan-ringan semua. Cuman Tapi kalau katanya bedanya tebel baju, ya Kak. iya, cuman bedanya paling yang tebel banget itu baju kata. Karena kan kalau kata pasti kayak ada suara gesekan di bajunya, srek-srek gitu kan. Nah, kalau komite itu kebanyakan yang ringan-ringan, yang bener-bener apa ya, bisa dibilang ya ringan, jadi enak buat Buat gerakannya, bener tuh enak ya. ketika orang bilang. Betul Kak. Begitu sih Berarti, bedanya. berarti setiap baju itu tuh ada beda-bedanya lagi ya Kak. Iya, Dan saya sama semua Kak. iya, beda-beda. Ada yang baju khusus buat kata, ada yang khusus lagi buat komite, begitu. Seragam wasitnya pun berbeda sama atletnya. Iya, Biasanya masa gitu. pakai baju karate. Nah, ntar disangka atlet lagi. Iya. Nah untuk bajunya sendiri itu kira-kira dari mana sih Kak kalau boleh tahu asalnya Kak? Untuk baju sendiri, saya juga kayaknya kurang begitu paham deh. Kalau baju saya kurang begitu paham, asli. Saya kurang begitu paham buat apa baju. Tapi kalau baju sih lebih bagus itu sekarang tuh udah banyak banget sekarang trending-trending yang bagus, dari Arwaza, terus ada Adidas, terus juga ada apa lagi ya? Maestro, itu udah bagus-bagus banget. Dan semisalnya kalian bawa nama Indonesia atau kayak bawa nama-nama klub, ya pasti ada sebagian yang kayak apa ya, mendapatkan baju gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Nah untuk Kak Surya sendiri pengalaman di karate itu tuh apakah sudah mengajar murid-muridnya atau juniornya belum Kak? Ya untuk sejauh ini belum, karena kan saya juga belum sertifikasi apa pelatih jadi karate, dan itu juga harus udah sabuk hitam karena saya juga masih sabuk hitam. Jadi belum bisa ngelatih apa adik-adik saya yang di bawah saya, nggak bisa. Cuman kadang kalau misalnya emang sensei saya lagi berhalangan, yang semua sabuk hitam lagi berhalangan, ya sebisa mungkin saya yang ngelatih, yang sabuk coklat yang ngelatih, yang ya benar-benar ngelatih lah intinya gitu. Itu latihannya ke fisik aja apa ada kata-katanya Kak? Ya tergantung kitanya sih, tergantung senseinya juga. Ntar kalau misalnya senseinya lagi mau ke fisik, ya pasti fisik, tapi ntar diselingin misalnya apa, jam pertama nih fisik, nanti jam kedua baru kata, ntar jam ketiga ya baru komite, begitu biasanya sih, selang-seling gitu. Nggak setiap pertemuan sekalinya fisik terus, enggak, jadi seling-seling gitu. Itu ada jadwalnya tersendiri ya Kak kalau misalkan mau latihan kayak gitu? Iya. Nah, Ya tergantung pelatih kalian gitu, kayak misalnya pelatih kalian jam pertama maunya kata dulu nih, udah kata dulu, ntar kedua fisik, kayak gitu. Nggak langsung semuanya apa hari ini kata terus, enggak. Biar nggak bosen gitu. Iya benar. Iya benar banget. Siap datang fisik, nggak ada recovery-nya.
Iya. Kak Surya sendiri latihan berapa lama sih Kak dalam sehari itu? Berapa jam kalau boleh tahu? Kalau saya bisa 2 jam. Saya kan latihan tuh malam dari jam 7 sampai jam 9. Nah, itu istirahatnya biasanya berapa lama tuh, Kak? Kan 2 jam tuh, kan nggak mungkin full latihan kan, Kak? Pasti Iya, kan ada kalau break-nya. kalau saya paling ya 10 menit. 10 menit buat minum bentar, udah masuk lagi latihan. Udah gitu doang. Itu juga kebanyakan kalau istirahat ya cuman dapat 2 kali doang. Ya paling selesai fisik lah, soalnya kan kalau fisik kan digojlok banget jadi capek, langsung ini minum. Udah gitu doang. Dan minum pun juga nggak langsung bener-bener kayak orang aus langsung minum semua. Jadi kayak cuman ngebasahin bibir aja. Nah, untuk Kak Surya sendiri, kan karate ini kan nyeker nih. Itu Hmm. pulang selalu kakinya tuh kayak kapalan nggak? Kayak gitu, Kak. Selalu ngelupas gitu, lap kakinya. Pesawatan apa enggak gitu, Kak? Iya, Enggak mobil-mobilan aja sekalian. Enggak. Kalau itu enggak sih. Mungkin pasti ada entah beberapa kayak luka pasti ada, apa kayak memar tuh pasti ada. Memar tuh kayak pas komite kan pasti kan kalau misal komite kan pasti ada aja kan yang kena gitu. Tapi kan kita nggak tahu, paling pas terasa tuh pas udah mau pulang atau udahan pasti kayak aduh sakit gini-gini. Cuman emang pasti ada aja kayak entah luka-luka apa, luka sedikit pun pasti ada, kayak entah kapalan, tapi kebanyakan sih nggak kapalan ya, kayak mungkin kayak bagian entah memar dikit atau luka-luka ya kayak kena inilah apa ya kalau bisa bilang kayak kena gores-goresan gitu. Biasalah ya, Kak, kalau kayak gitu mah harus biasa. Ya jadi udah terbiasa lah gitu. nah, untuk Kak Farhan sendiri bagaimana tuh, Kak? Apakah sama kayak Kak Surya atau ada yang lebih gitu? Kita tahu kakinya terbang sendiri gitu. Kalau saya sih kalau kayak kapalan, kayak memar-memar gitu setiap pulang latihan itu pasti kalau saya. Soalnya tandingnya bener-bener los, saya pukul-pukul beneran. Nginjek-nginjek, soalnya tandingnya tuh kalau misalkan nggak ada matras ya langsung di tanah, kalau saya langsung dicor-coran kadang, push up pun di ini di cor-coran, di kepal tangannya, kadang berdarah tangannya. Kalau kalau yang namanya fighter ya harus berani sakit, Nah berani itu, disakitin juga. nah itu benar-benar banget. Jadi kebanyakan anak-anak fighter tuh udah sering tersakiti. Jadi mau tersakiti sama sama yang udah-udah ya biasa aja. Iya, mau Tapi ditinggalin biasa lagi aja nih, kaki Kak. sayangnya juga nggak apa-apa. Yakin nih kalian berdua biasa aja nih tersakiti. Waduh, yakin dong, udah terbiasa kita ya, ya nggak? Sudah terbiasa tersakiti, betul Kak Surya. Nah, untuk karate sendiri setahu saya kalau push up itu tuh ngepel ya, Kak. Itu bener apa enggak sih, Kak? Enggak sih, itu tergantung dari pelatih kalian. Kayak misalnya kalian ngelanggar, kayak misalnya di latihan kalian entah kalah disuruh push up atau kalian kayak ngelanggar saat lagi latihan, ya tergantung pelatihnya. Kalau misalnya pelatih bilang push up-nya kepel, nah pasti disuruh kita push up kepel. Tergantung pelatih kalian lah itu. Entah disuruh push up diamond ya kan yang segitiga atau push up yang biasa atau gimana, itu setelah pelatih kalian. Jadi nggak harus banget wajib push up kepel kok, enggak. Tapi setahu saya kalau misalkan di karate itu push up ngepel itu kan di telapak tangan di sebelah sininya kan ada bagian saraf mata nih ya, Kak. Itu diajarin nggak sih, Kak, buat push up ngepel kayak gitu? Kalau itu pasti diajarin, tapi ya awal mula kan pasti nggak mungkin langsung push up kepal, pasti kayak push up biasa dulu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus bisa push up biasa dulu. Entah kan pasti kan walaupun push up biasa juga pasti kebanyakan yang pantatnya doang yang turun. Ya, iya bener nggak sih Mas Baran? Betul Kak Surya. Kalau misalkan push up kepel juga setahu saya ya
kenanya cuma 2 ini doang. Yang 2 ini pun nggak boleh kena. Jadi jari telunjuk sama jari tengah doang yang kena ini. Jadi begini kalau kempel tuh. Nah, iya Kak, betul. Itu kenapa itu ya Kak? Kalau boleh tahu. Kenapa harus 2 itu? Kenapa nggak semuanya? Gimana Mas Farhan? gimana coba pertanyaannya, maaf ulang. Tadi kan kata Kak Farhan sendiri kan push up nih ya Kak. Push up kan harus jari yang telunjuk sama jari tengah. Iya. Nah, yang jari manis sama jari kelingking ini kan nggak boleh kena. Nah, itu gimana tuh Kak? Kenapa nggak semuanya jari harus kena? Karena di 2 jari ini tuh ada saraf yang ke mata, Kak. Jadi nggak boleh kena. Ntar kalau misalkan kena itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Oh, bisa fatal ya? Iya, betul, Kak. Itu bisa menyebabkan kebutaan apa enggak sih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau emang keseringan mungkin bisa ini ya, bisa menyebabkan kebutaan, itu efek paling parahnya ya. Kalau misalkan 2 ini push up-nya nggak pernah bener, pasti bakalan rusak sarafnya. Oh, itu saraf langsung ke otak ya? Iya, ke mata, soalnya ada saraf. Itu kalau misalkan udah nggak bener push up-nya, nah itu bisa paling fatal bisa mengalami kebutaan. Iya benar. Oke, sekian. Terima kasih untuk Kak Surya, Kak Farhan telah berbagi informasi tentang karate. Salam kenal dari saya, Halimatus Satya. Sekian dan terima kasih. Udah, Cok. Matinan. Masih di record. Tuhan matinan.